rasanya harus banyak lebih syukurnya. Karena kenikmatan yang harus lebih syukuri harus kenikmatan yang seperti ini daripada nikmat-nikmat dunia. Jadi merasa syukur, alhamdulillah ini karunia Allah, ada min fadlillah. Saya ingin bisa paham apa yang ada dalam Al-Quran, bisa mengamalkannya, bisa mengajarkannya, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk bangsa dan negeri Indonesia. وطال ليلي وكم ضاقت مساحاتي هذه خطوبي فمن يا رب يبعدها قد طوقتني بليل مظلم عاتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Muhammad Abdul Al-Faik punya cita-cita yang kemudian dalam proses hampir 5 tahun di sini, alhamdulillah sudah dikabulkan oleh Allah. Ya, itu cita-citanya. Di samping juga harapan besar orang tua ingin menjadi keluarga ahli Quran. Pesan orang tua ketika saya merasa bosan ataupun futur, hanya sabar. Jadi saya pernah tuh di waktu itu masih hafalan saya di juz 25. Saya memang juz 25 itu ya karena mood saya juga baru hilang gitu. Saya telepon ke orang tua. Jadi saya ya bahasanya mengadu. Tapi saya bukan mengadu tentang oh saya bisa dibully enggak gitu. Saya hanya kurang nyaman gitu Zat. Kalau kita baru memproses untuk mencari ilmu tapi tiba-tiba ada hambatan, itu kan rasanya kayak jenuh. Saya adukan ke orang tua. Abi Umi ya bisa bilang sabar. Proses di pondok tuh memang kayak gitu. Jadi kamu hanya bisa sabar. Kalau nggak sabar futur terus kapan mau bisa gitu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Ini karunia Allah. Jadi kalau wiridnya itu ya doa-doanya orang-orang tua, doanya mungkin doanya mbah, kita punya mbah, ya doanya asatid, karena kita selalu ketemu ustadz silaturahim minta doa. Ya ada, cuman ya belum istiqomah. Yang jelas ada harapan, niat yang ikhlas, yang tulus supaya memberikan perhatian kepada anak ini supaya hafal Quran. Ya tentu ya doa. Kalau wirid itu kan sesuatu yang dirutinkan ya. Tapi kalau doa ya insya Allah setiap kali ya kita berdoa mesti kita sambungkan supaya anak-anak ini dimudahkan dalam berkhidmah sama Al-Quran. Dan menurut saya yang paling besar itu peranan ibu. Itu mungkin punya wirid tersendiri kalau ibunya itu ya, karena 12 diamanai hampir tiap hari berinteraksi. Kalau saya ini kan bapak jadi kering keluar, tapi doa-doanya nggak pernah terlupakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون. Kalau ada sih nasihat dari beliau Ustaz Abdurrahim Sarjuman, beliau menasihatkan ke saya ya itu pun setelah saya menghafal Al-Quran. Jadi Ustaz Abdurrahim hanya menasihatkan jangan takabur, jangan sombong, karena kalau kita sombong nanti gimana kita menghadap ke Allah. Kalau kita sombong dengan ilmu kita, dengan hafalan kita mau banggakan apa? Cuman karena hafal tok. Padahal itu sebenarnya ya bagi kita memang sesuatu yang besar. Tapi kalau kita sombong itu menjadi sesuatu yang kecil. Jadi nasihat Ustaz Abdurrahim saya bilang nanti antum setelah udah selesai jangan sombong, udah gitu aja. Tapi saya hanya ngambil beberapa maksud dari
Jangan sombong. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآننا نور الدروب روض الجوانح والقلوب في روحه أزكى الطيوب وبنفحه عطر الكلام. قرآننا نور الدروب روض الجوانح والقلوب في روحه أزكى الطيوب وبنفحه عطر الكلام. يتلى وكم نسمو لديه نلقى الأعالي في يديه يعلو ولا يعلى عليه ولقارئه ذر المقام. قرآننا نور الدروب روض الجوارح والقلوب في روحه أزكى الطيوب وبنفحه عطر الكلام. بالشوق اقرأ والوجل من قوله عز وجل مستشعرا يوم نزل وحيا على خير wali dari Ananda Muhammad Abdullah Al-Faik yang alhamdulillah sore ini diberikan kebahagiaan, diberikan hadiah yang kami kira lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Hadiah yang insya Allah tidak akan bisa dibeli dengan harga berapapun. Karena kalau seandainya Al-Quran, Hifdzul Quran bisa dibeli, maka yang pertama kali akan membelinya adalah orang-orang yang kaya, para miliarder. Tapi Allah memberikan ikhtarahu wastafahu man yasha' min ibadih. Dan mudah-mudahan Ananda Abdullah Muhammad Abdullah Al-Faik termasuk yang Allah pilih sebagaimana firman-Nya, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Allah menutup dengan kalimat dzalika huwal fadlul kabir. Karena memang begitu besarnya anugerah Al-Quran ini. Maka Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya diriwayatkan secara mauquf kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan, "Inna hadzal Qur'ana ma'tubatullah." Bisa dibaca ma'tubatullah dengan fathah. "Faqbalu min ma'tubatihi mastata'tum." Al-Quran ini adalah sajian. Ma'tubah itu artinya adalah at-ta'am alladhi yusna'u fil walimah. Makanan yang dihidangkan di walimah. Dan itu spesial. Biasanya makanan yang tidak ada sehari-hari. Makanan yang hanya ada mungkin sekali seumur hidup. Perayaan yang spesial. Maka Al-Quran ini spesial sekali. Maka Allah menyampaikan ma'tubatullah. Faqbalu min ma'tubatihi mastata'tum. Maka kita diminta untuk menerima sajian, hidangan yang Allah berikan pada kita itu sekuat tenaga kita. Sebagaimana firman Allah, "Ya Yahya khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah Al-Quran ini biquwwah, ambillah Alkitab. Ya, ketika itu Injil biquwwah. Dan ini juga kepada kullul kutub al-munazzalah, seluruh kitab yang Allah turunkan. Min haqqihi an na'khudhahu biquwwah. Kita mengambil dengan seluruh potensi kekuatan kita. Inna hadzal Qur'an
hablullah. Al-Quran ini adalah tali Allah. Maka man yuridu an yasila bainahu wa bainallah falyanzur halahum al-Quran. Siapa yang kepingin menyambung antara dirinya dengan Allah, tersambung dengan sambungan yang kuat, maka jalannya adalah Al-Quranul Karim. Karena Allah sampaikan, inna hadzal Quran hablullah wan nurul mubin, cahaya yang terang. Ketika kita diingatkan dengan hadis Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan kakita'im minal lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal karena fitnah yang datang itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Maka cahaya itu ada di Al-Quran, petunjuk itu ada di Al-Quran. Yang mengarahkan kita adalah Al-Quranul Karim. Wasyifa'un nafi' dan juga penyembuh dari seluruh penyakit. Amradul abdan wa amradul qulub. Seluruhnya syifa ada dalam Al-Quran. La yazighu fayusta'tab. Al-Quran ini tidak pernah melenceng, maka tidak perlu orang yang sudah mengikuti Al-Quran mendapatkan aitab, mendapatkan celaan. Tidak mungkin seorang yang mengikuti Al-Quran mendapatkan celaan. Wala yu'waju fayuqawwam. Dia tidak melenceng kemudian harus diluruskan, karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang benar dan jalan yang lurus. La tanqadi ajaibuhu. Tidak akan pernah habis keajaiban Al-Quran. Ini baru menghafalnya 30 juz. Belum nanti ulum yang diturunkan dari Al-Quran yang sangat banyak sekali. Yang nanti insya Allah ananda mudah-mudahan bisa melanjutkan perjalanannya lebih dalam dan lebih jauh bersama Al-Quran. Kemudian juga disebutkan wala yakhlaqu min kathratir rad. Dia tidak akan pernah bosan, la yamal min kasrati takrarihi. Tidak akan pernah bosan ketika dia sering mengulangnya. Fatluhu fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi. Maka bacalah Al-Quran karena Allah akan memberikan ganjaran. Ketika kita membaca Al-Quran, kulla harfin asyra hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Amma inni la aqulu alif lam mim harf. Fal alifu harf, wal lamu harf, wa mimu harf. Takkid dari Nabi Muhammad SAW, dan ini juga kalam sahabat Abdullah bin Mas'ud. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lamu satu huruf, dan mim satu huruf. Alhamdulillah, ananda Muhammad Abdullah Al-Faik hari ini bisa membaca 30 juz itu melalui proses yang panjang. Robert 5 juz, membiasakannya untuk dibaca setiap hari menjadi wirid. Kemudian dia Robert 10 juz, kemudian membiasakannya menjadi wirid. Dan insya Allah akan tetap seperti itu. Dan itulah yang kita harapkan, dia menjadikan Al-Quran wirdan wa haddan min yaumihi. Menjadi bagian dari harinya yang tidak terpisahkan. Kama kana salafun salih fa'aluhu. Sebagaimana salafun salih mengerjakan hal tersebut. Maka yang kita harapkan dari santri bukan hanya di titik ini. Tapi Al-Quran itu yakhtalitu ma'akum fi ayyamikum fi ma'isyatikum yakhtalitu ma'akalamikum. Al-Quran bersama perkataan antum, bersama hari-hari antum, bersama perbuatan antum. Menjadi wirid yang tidak pernah terpisahkan dalam hidup kita. Sebagaimana dulu salafun salih menjadikan Al-Quran itu wirid. Menjadikan hizb yang mereka baca rutin. Menghatamkannya 7 hari, 10 hari, 30 hari. Bahkan dalam madhab Hambali ada qaul orang yang tidak menghatamkan Quran 40 hari maka dia ya'thamu bihi, dia berdosa. Maka insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita untuk menghidupkan ta'amul ma'a kitabillah, menghidupkan kebersamaan dengan Al-Quran dan mendidik generasi Qurani yang insya Allah itu akan menjadi solusi dari kebangkitan Islam.
solusi dari Izzul Islam wal Muslimin, dan solusi untuk dikembalikannya Masjidil Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin. ولست ألقى رفيقا في معاناتي من لي إلهي من أصل belajar termasuk mendapatkan semacam ya subsidi atau beasiswa untuk belajar sehingga tercapailah apa yang menjadi keinginan dan harapan serta cita-cita Mas Abdul Al-Faik kafalah ini, kemudian menjadi amal jariah, menjadi keberkahan, berkah yang ngalir untuk para muhsinin, para simpatisan, donatur, para pengurus semuanya, insya Allah berkah menjadi ahli Quran, masuk surga, dapat syafaat bersama ahli Quran, insya Allah.